Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang menarik, yang menyenangkan. Pagi ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya yang kemarin, bagaimana caranya membuka usaha toko bahan bangunan dengan modal kecil tapi bisa berjalan dan bisa mendapatkan omset besar. Bagaimana caranya? Setelah saya merenung teman-teman, setelah itu saya analisa. Toko bahan bangunan itu memang persediaan atau stok itu besar, teman-teman. Rata-rata toko bahan bangunan itu persediaan stok itu kalau sudah berjalan sudah di atas 300, 400 juta, 500, bahkan 1 miliar lebih. Malah tokonya teman-teman yang besar-besar itu biasa di atas 5-10 miliar. Tapi perputaran uang sehari-hari itu biasanya nggak lebih dari 5%, nggak lebih dari 5%. Kalau dihitung bulanan pun, seandainya bulanan itu ya ketemunya 10% dari aset lah, 10% dari persediaan. Seandainya kita mempunyai persediaan bukan 10% sih, 30% lah, 30% dari persediaan. Seandainya kita mempunyai aset atau persediaan itu 10 miliar, itu biasanya omset itu ya tidak kurang dan tidak lebih, perkiraan ya antara 3M lah. 1 bulan, tapi 1 bulan loh teman-teman. 1 bulan, 1 hari, katakan saya asumsikan 1 hari itu mendapatkan pendapatan kotor itu 100 juta kalau di atas 10 miliar. Itu asumsi saya, saya juga nggak punya toko sebesar itu perhitungan saya. Itu perhitungan itu saya besarkan karena toko saya kecil. Toko saya itu persediaannya itu sekitar hampir 1 miliar. Perputaran harian kalau dihitung rata-rata itu ya 1,5%. 1,5% kalau harian, teman-teman. Kalau harian ini 1,5% dari persediaan. Persediaannya 1M, itu 1 hari dapatnya 15 juta. Kadang-kadang 10, kadang-kadang 12, kadang-kadang ya kalau bisa naik kadang-kadang 20. Itu persediaannya segitu. Tapi mungkin kalau persediaannya banyak ya mungkin lebih banyak lagi. Itu kan berarti 1,5% dari persediaan. Nah, setelah itu bulanan ya sama saja. Kalau dihitung bulanan ya ketemunya ya, kalau 1,5% berarti kan 45%. Itu kalau dihitung rata-rata ya 30-45%, ya diambil yang mana nggak apa-apa. Ini asumsi saja teman-teman, asumsi dan perhitungan kalau normal. Kalau sepi ya juga nggak tahu, nggak seperti itu. Tapi kalau rame juga nggak seperti itu. Perhitungan normal saja. Makanya ada teman-teman yang mengatakan, Pak, kalau persediaan di toko bahan bangunan itu kok prosentasenya daripada perputarannya itu lebih besar persediaannya. Ya memang, karena apa? Karena di toko bahan bangunan kan resikonya kecil. Tidak ada expired, tidak ada barang basi, tidak ada resiko-resiko lain. Nah, wajar lah kalau segitu, itu wajar, sebenarnya wajar. Jangan disamakan antara toko bahan bangunan dengan warung kuliner. Kalau kuliner itu modalnya 3 juta, perputarannya juga 3 juta, karena perputaran hariannya ya memang modal itu yang berputar. Tapi resikonya kan juga besar, meskipun keuntungan besar. Keuntungannya besar 30-40% di kuliner itu. Tapi ya biaya operasionalnya juga besar.
Laku nggak laku ya kita harus karyawan kita harus banyak. Kalau warung kecil-kecilan ini minimal 2-3 orang. Itu laku nggak laku. Omset berapa? Omsetnya katakan 2 juta, 1,5 juta itu warung soto itu segitu. Biasanya 3 orang, 4 orang. Nah, operasionalnya kan juga besar. Dan resikonya juga besar. Hari itu seandainya tidak ada orang beli sama sekali, ya sudah lunas modalnya. Kita mencari modal lagi. Kalau toko bangunan kan enggak, meskipun perputarannya seandainya 100 juta kita mendapatkan 1,5% setiap hari katakan. Berarti kan 1,5 juta, tapi 1,5 juta kan tidak ada resiko barang basi, tidak ada resiko operasional besar. Kalau omset 1,5 ya ditunggu sendiri sambil tidur sambil mendengarkan YouTube ya, melihat YouTube ya sudah bisa teman-teman. Kalau omset 1,5 juta setiap hari, meskipun ditunggu sendiri, ditunggu sama istri. Kalau 1,5 itu santai ya nggak perlu karyawan dulu, kecuali memang pengiriman paling 1 lah, anggaplah 1. Nah ini saya punya angan-angan, dan saya kemarin itu saya punya wacana yang mungkin menurut pemikiran teman-teman itu masuk atau nggak masuk ya. Kalau menurut pemikiran saya kayaknya sih masuk. Jadi kalau kita kepingin omset besar dengan modal kecil di toko bahan bangunan, yang kemarin saya katakan, kita memang harus rajin. Karena apa? Karena kita kalah modal. Kalau kalah modal kita harus menang rajin. Contoh gini. Contoh namanya sales atau sales bukan supplier, sales lah. Sales itu kan kalah modal. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyediakan barang sendiri, tapi dia menawarkan barangnya supplier. Nah, kalah modal berarti kan tenaganya yang dipakai. Nah, tenaganya yang dipakai akhirnya. Dia yang keliling-keliling, tapi suppliernya kan yang modalnya yang berjalan, tapi tenaganya nggak berjalan. Sama dengan kita, toko itu kalau memang modalnya itu masih minim, kita harus rajin. Rajin maksudnya bagaimana? Kita harus menata barang itu sebaik mungkin, menata barang itu serapi mungkin, dan stok itu kalau bisa itu jangan sampai stok itu kehabisan. Kita harus mencatat, kalau bisa pakai mesin kasir. Jadi setiap hari barang yang laku itu barang yang keluar, seandainya hari ini barang yang keluar itu apa, itu besok itu kita harus kulak lagi sebelum habis, sebelum kehabisan. Contohnya gini ya, contohnya seandainya kuas Eterna sisa stoknya tinggal 2, ya kita besok kulak lagi, tapi ya nggak kulak kuas stok sama teman-teman ya, sama yang lain. Semua barang-barang itu kan tercatatin nanti sambil kulaan membawa catatan itu barang-barang yang hampir habis. Jadi tidak sampai kehabisan, stok terjaga. Tidak sampai kehabisan, terus tidak sampai melimpah. Kalau melimpah itu berarti modal kita sudah berhenti di situ. Contohnya gini, kita ngambil kuas itu karena tidak mau ribet atau tidak mau tidak mau jeripaya. Kita ngambil kuas itu 5 dosen. Nah, yang laku kemampuan menjual kuas itu 1 hari kan katakan 5 atau 2 atau 3 atau kadang-kadang nggak laku. Nah, modal kita daripada modal kita itu tertanam di kuas itu yang 5 dosen, lebih baik kita kulakkan lagi barang yang lain. Seandainya kuas itu hanya 1 merek, kita kulakkan lagi kuas yang merek lain. Karena barang-barang yang terkenal mereknya itu biasanya marginnya kecil. Tapi kalau barang-barang yang mereknya itu tidak terkenal, asalkan fungsinya hampir sama, itu biasanya marginnya tebal teman-teman. Contoh kayak lampu Philips, itu marginnya tipis. Karena apa? Karena semua orang menjual Philips. Kita pakai lampu yang non Philips. Nah, non Philips kita bisa ngambil margin agak tebal. Itu seperti itu teman-teman. Dan stok itu kalau bisa terjaga. Kalau bisa terjaga itu maksudnya itu jangan sampai kehabisan. Kalau kita sudah menjual, biasanya menjual lampu, menjual kuas, menjual geni. Terus setelah itu barang yang lain masih numpuk, kuasnya yang habis.
barang yang lain masih numpuk, keninya yang habis. Nah, akhirnya kan timpang. Akhirnya ada orang tanya keni nggak ada orang tanya kuas nggak ada. Tapi apa namanya stok teh atau barang-barang yang lain menumpuk di tempat kita. Nah, itu nggak imbang teman-teman. Kalau kita punya catatan setiap hari barang yang keluar itu apa, minimal 1 minggu lah, katakan 1 minggu atau 3 hari sekali. Tapi kalau kepingin nyaman atau kepingin apa namanya itu, kepingin benar-benar itu mau omsetnya bisa terjaga, itu bisa insya Allah bisa teman-teman. Katakan apa namanya persediaan kita 100 juta. Saya kok masih yakin uang 100 juta itu bisa mendapatkan item barang yang lebih dari 1000 item. Saya masih yakin itu. Saya yakin kita bisa mendapatkan barang yang 1000 item, lebih dari 1000 item dengan 100 juta. Lah, itu nanti dari 1000 item, lah pasti ada yang laku 1, 2, 3 dan lain-lain. Lah, dari yang laku itu seandainya masih ada barangnya, ya diambilkan barang yang lain, barang yang habis, diputar teman-teman. Insya Allah kalau memang 100, kalau memang sistemnya seperti itu, bisa 1 hari bisa mendapatkan 5% itu bisa teman-teman. 5% lumayan teman-teman. 5% berarti kalau 1 bulan ya sudah berapa? 5 bisa 50%, bisa omset 1 bulan itu bisa omset 50 juta. Berarti kan 50%, 60% itu bahkan bisa lebih. Kalau rajin tapi ya, kan itu dikembalikan lagi kepada kita, rajin. Dan kalau bisa itu usaha di toko bangunan, kita nikmati teman-teman. Kita nikmati, kita syukuri, kita nikmati. Jangan mengeluh dulu. Sepi mengeluh, harga naik mengeluh. Dan ada lagi hal seperti ini ya. Di dunia toko bangunan itu jangan terlalu senang dengan gambling. Jangan terlalu senang dengan gambling karena kita bukan permainan saham, kita bukan permainan falas. Karena permainan kita itu permainan barang real. Contoh kemarin gini ya. Contoh kemarin ada bataringan, itu harganya kan turun. Sampai titik turun terendah. Setelah itu naik. Biasanya memang seperti itu. Trennya kalau naik itu naik terus biasanya. Setiap hari 5.000 dan infonya tiap hari. Setiap hari 5.000 naiknya. Lah kemarin itu ada tren naik. Lah banyak teman-teman yang ngomong, ayo bataringan naik, kita stok. Ternyata begitu naik 2 atau 3 hari naik, turun lagi sekarang teman-teman. Sekarang turun lagi, ya, di angka terendah lagi ya. Kalau kita stok seperti itu dengan harga yang kemarin kan gak nyaman. Jadi kalau saya itu gini, ngambilnya berapa, kemampuan menjual saya berapa, itu saja yang saya jaga. Contohnya kayak besi, waktu ada besi turun, kita stok saja besi yang banyak. Nggak apa-apa kalau memang modalnya itu ada dan modalnya itu berhenti, modalnya itu gak kanggo, maksudnya itu nggak untuk perputaran lain, nggak masalah. Besi turun kita stok. Setelah itu besi naik kita keluarkan. Tapi kan belum tentu setelah turun itu setelah turun trennya naik lagi kan enggak mesti, kadang-kadang turun, kadang-kadang lama. Nah, kalau lama seperti itu daripada seperti itu, menurut saya lebih baik kita ambilkan barang yang lain yang bisa berputar. Itu teman-teman. Dan perputaran jangan mengandalkan perputaran uang besar. Mengandalkan perputaran barang besar. Contohnya perputaran, kalau kita butuh perputaran, kita ngambil semen. Perputaran, kalau berputar tanpa keuntungan ya ngapain? Seperti itu. Bisa omset besar tapi nggak ada untungnya. Terus masa kita kerja itu nggak ada untungnya, nggak ada profitnya? Ya gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Ingat ini tadi daripada lupa langsung saya ngomong gitu saja. Demikian, semoga bermanfaat. Saya sampaikan kepada teman-teman, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki
mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.